Ya, kita akan memantau nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan pagi hari ini. Di belakang saya sudah terlihat seperti yang melemah 0,22% di 14.869. Tekanan pada rupiah pada hari ini memang diprediksi imbas dari hasil FOMC Minutes, di mana The Fed memperlihatkan komitmen mereka untuk menaikkan suku bunga dan melihat inflasi sekarang masih di level yang sangat tinggi. Hal ini membuat pelaku pasar risk off dan beralih ke dolar Amerika Serikat. Pelaku pasar juga akan mengantisipasi data inflasi PCE US yang kemungkinan besar masih akan menekan rupiah. Potensi kembali naiknya harga komoditas energi yang menghantui Eropa jelang musim dingin juga menimbulkan kekhawatiran di pelaku pasar. Alhasil, kondisi ini akan semakin menguntungkan dolar Amerika Serikat pada perdagangan Jumat ini. Lalu kita melihat bagaimana pembukaan IHSG pada perdagangan sesi pertama pagi hari ini berbeda dengan rupiah yang terdepresi. Kita lihat kali ini menguat 0,15%, lumayan positif pagi ini di 7,197. IHSG akan kembali ditopang oleh rebound saham-saham komoditas, terutama dari produsen batubara. Harga batubara telah kembali ke atas 400 US dollar per ton mulai tanggal 17 Agustus kemarin. Rebound harga batubara ini sebagai salah satunya karena dipicu ekspektasi peningkatan demand dari negara-negara di Eropa di tengah persiapan memasuki musim dingin. Sementara dari dalam negeri, IHSG juga didorong oleh optimisme pelaku pasar menyusul penyampaian asumsi dasar makro dalam era PBN 2023, di mana pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan mencapai 5,3% year on year di 2023, sementara inflasi diperkirakan sebesar 3,3% year on year, jauh lebih rendah dari inflasi per Juli 2022 yang di sekitar harga 4,94% year on year. Asumsi ini memperkuat keyakinan bahwa lonjakan inflasi yang tengah terjadi hanya bersifat temporer. Selanjutnya kita pantau bagaimana pembukaan bursa saham utama di Asia Pasifik pada Jumat akhir pekan ini. Kita lihat seperti apa, memang sangat bervariasi. Nikkei positif 0,07% di 28,963. Hang Seng melemah sedikit 0,17. Kemudian Shanghai Composite menguat 3,2277, kemudian Kospi terkoreksi 0,24% di 2,501. Salah satu kalau kita bicara mengenai Tiongkok nih yang menopang saham komposit yang menaik cukup bagus hari ini adalah perusahaan teknologi Tiongkok Tencent harus mengalami penurunan sebenarnya. Pendapatan pertamanya dalam 18 tahun atau sejak listing pada 2004 lalu mengalami penurunan sebesar 3% dan pendapatannya tercatat 134 miliar yuan atau setara dengan 292,9 triliun rupiah pada kuartal yang berakhir Juni kemarin. Sementara dari negeri matahari terbit, inflasi konsumen inti Jepang meningkat 2,4% pada bulan Juli ke yang tercepat dalam 7,5 tahun. Kondisi ini didorong oleh harga bahan bakar dan bahan mentah, dan ini menambah biaya hidup yang sayangnya tidak didukung dengan kenaikan upah yang signifikan. Lalu kita lihat bagaimana dengan bursa Eropa yang ditutup Kamis waktu setempat, berbeda dengan Asia yang bervariasi. Eropa semua menguat yang cukup signifikan. Kita lihat Euro hampir 1% di 3,77, kemudian juga DAX, FTSE, CAC semuanya bagus poinnya ya, menguat hampir rata-rata 1%. Kalau kita lihat bursa Eropa memang yang menarik kalau kita bicara, saya sedikit memberikan informasi tentang bursa Eropa ini menguat karena perdagangan berfluktuasi tengah berlanjutnya kehati-hatian pasar inflasi Uni Eropa. Investor di bursa Eropa pada Kamis mencermati pengumuman inflasi zona Euro atau Uni Eropa pada Juli yang mencapai rekor tertinggi 8,9%. Hal ini dipicu kenaikan harga konsumen tahunan di seluruh blok mata uang 19 anggota negara Euro. Nah, ini yang menarik adalah kalau kita bicara mengenai kenaikan harga konsumen tahunan di seluruh blok mata uang Euro, energi menjadi salah satu kontributor terbesar yang menekan kenaikan harga. Sementara perang Rusia-Ukraina terus mengganggu pasokan. Pendapatan perusahaan tetap menjadi pendorong utama pergerakan harga saham di bursa Eropa pada perdagangan Kamis kemarin. Kita beralih ke bursa Amerika yang ditutup pada Jumat pagi waktu Indonesia tadi. Semua menghijau, Eropa, Amerika semua positif hari ini ya. Imbasnya juga Indonesia tadi pagi juga dibuka positif. Salah satu yang menarik kalau saya lihat adalah S&P dan Nasdaq cukup baik sekali di 0,23, 0,21, kemudian juga begitu dengan Dow Jones sedikit sekali tapi bisa membuat angin segar buat Amerika Serikat. Bursa Amerika Serikat Wall Street pada perdagangan Kamis mengalami peningkatan setelah klaim pengangguran turun. Nah, ini salah satu hal yang selalu ditunggu setiap minggu oleh para investor maupun pelaku saham di Amerika. Para investor berjuang untuk menghidupkan kembali kenaikan pasar setelah
terlambat atau selama lambat maksud saya. Saham Coles turun setelah perusahaan memotong panduannya, sementara BJ's Wholesale melonjak setelah kinerja perusahaan melampaui perkiraan. Sejumlah data yang dirilis Kamis memberikan petunjuk investor Bursa Amerika Serikat tentang keadaan pekerjaan dan pasar perumahan. Klaim pengangguran awal turun menjadi 250 ribu untuk pekan yang berakhir 13 Agustus. Sementara penjual rumah yang ada atau biasa dikenal dengan existing house juga turun hampir 6% di bulan Juli.